Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Al-Baqarah menegaskan suatu perintah dan ajakan kepada Bani Israel atas kejahatan yang mereka lakukan sejak mereka dihadirkan di tengah dunia ini sampai pada hari ini tahun 2024 bulan Mei. Kejahatan Bani Israel ini tidak pernah berakhir, insyaallah hingga kiamat. Allah katakan dalam firman-Nya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Apa maksud daripada ayat yang Allah sampaikan ini? Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada Bani Israel. Telah banyak sekali mujizat yang Allah nyatakan di tengah bangsa biadab ini. Tapi tak satu pun yang mereka indahkan, tak satu pun yang mereka lakukan. Bangsa biadab ini tetap berdiri pada prinsip yang negatif, prinsip yang tidak benar. Mereka menantang setiap perintah para nabi, bahkan nabi-nabi yang diutus mereka bunuh. Bahkan perintah Allah tak satu pun yang mereka lakukan, indahkan sampai hari ini. Maka Allah katakan, penuhilah janji. Janji apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimah, janji tentang bagaimana mereka taat. Setiap nabi yang datang sampai kepada nabi terakhir, baginda Rasulullah Muhammad SAW, harus mereka dengar. Karena nabi yang terakhir adalah nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Kami mendapatkan hidayah karena kami mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Baqarah ini. Oleh sebab itu, bangsa biadab ini adalah bangsa yang tidak pernah taat kepada perintah Allah. Justru mereka melakukan sebaliknya, membunuh umat Nabi SAW yang ada di Palestina. Maka tragedi kemanusiaan yang ada di Timur Tengah adalah merupakan sebuah gambaran kehidupan bagaimana biadabnya Bani Israel, biadabnya Zionis, Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita, menembak mati saudara kita, sampai anak-anak kecil, ibu-ibu hamil, semua laki perempuan, orang tua, orang muda mereka bantai. Ini adalah bangsa pembunuh yang dilahirkan di tengah bangsa-bangsa yang banyak, bangsa-bangsa yang besar. Dalam latar belakang kehidupan Israel ini tidak mempunyai militer, tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai sejengkal tanah pun. Atas nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Nikmat inilah yang Allah tuntut kepada mereka. Penuhilah janjiku. Bahkan Allah katakan, takutlah hanya kepadaku saja. Karena Allah tahu persis bagaimana biadabnya bangsa ini. Tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali takut hanya kepada Allah. Dan kepada Allah pun mereka banyak berbohong. Ketika mereka lapar, mereka menangis, meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhannya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mereka kenyang, setelah mereka diberkahi, mereka lupa akan nikmat-nikmat Allah. Itulah ayat Al-Baqarah 40 ini menegaskan tentang bagaimana biadabnya Bani Israil terhadap manusia dan biadabnya Bani Israil terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak mengikuti sedikit pun tabiat, kelakuan, sifat, karakter, moralitas, akhlak daripada keburukan bangsa biadab Bani Israil. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Perjuangan mereka, kematian mereka adalah jihad fisabilillah. Mereka meninggal dunia, mereka telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Bahwa seorang mukmin bukan mati, tapi mereka kembali ke kampung halaman mereka. Seorang mukmin tak pernah merasakan kematian. Kalaupun dia tutup ajal karena kematian, itu bukan langkah akhir dari kehidupannya. Kematian adalah langkah awal mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan seorang mukmin negerinya adalah surga
yang penuh dengan kenikmatan jannatin na'im. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.